Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang seharusnya kita gunakan dalam praktikum elektronika dasar yang pertama. Nah, karena kita masih di masa pandemi, tentunya kita tidak bisa melakukan praktikum secara langsung dan kita akan menggunakan software multisim ya. Tapi di sini saya tetap menjelaskan mengenai alat dan bahan yang seharusnya kita gunakan agar teman-teman setidaknya tahu tentang alat-alat dasar di elektronika dasar seperti itu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya project board. Jadi project board ini merupakan namanya aja board ya, berarti papan yang mempermudah kita dalam melakukan praktikum. Jadi di papan itu nanti ada lubang-lubangnya seperti ini. Teman-teman bisa mencarinya di internet, coba ya, melihat-lihat mengenai tentang project board. Jadi di sini itu ada lubang-lubangnya, di mana nanti di lubang ini itu nanti akan dimasukkan kaki-kaki komponen. Nah, sehingga kita dapat meletakkan komponen dengan lebih mudah gitu ya. Nah, di project board ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu tentang wiringnya atau sambungannya. Jadi pada yang atas ini, yang atas dan yang bawah, itu sambungannya dia terhubung secara horizontal. Jadi antara titik sini sampai sini itu terhubung. Begitu juga yang bawahnya. Tetapi sampai tengah di sini, di tengah-tengah dia terputus. Nah, kemudian ini disambungkan lagi. Begitu juga yang bawah. Kemudian pada titik-titik yang tengah, yaitu nyambungnya secara vertikal ya. Ini secara tegak, ini sampai sini itu terhubung, ini sampai sini terhubung, begitu seterusnya sampai ke sini ya. Kemudian yang bawahnya juga seperti itu. Nah, itu penjelasan sedikit mengenai project board. Kemudian yang kedua itu ada dioda. Dioda itu alat yang digunakan untuk mengarahkan tegangan atau bisa juga digunakan sebagai penstabil tegangan. Nah, ini akan saya jelaskan lebih rinci di sini. Nah, ini merupakan tampilan dioda yang akan kita gunakan di praktikum dasar yang pertama. Yaitu kita gunakan dioda yang biasa atau dioda yang digunakan sebagai penyearah. Jadi di dalam dioda itu ada kaki-kakinya ya. Ini ada dua kaki. Di sini itu yang ada jeleretnya ini, jeleret putih itu dia menunjukkan kaki negatif dan yang di sini itu positif ya. Nah, itu merupakan dioda. Nah, kemudian ada juga LED atau light emitting dioda. LED ini juga termasuk bagian dari dioda, tetapi fungsinya di sini dia bukan sebagai penyarah, tapi lebih ke indikator ya. Indikator. Jadi, misal ketika ada sensor yang terindikasi, maka dia akan menyala seperti itu. Nah, di dioda ini kakinya ada dua juga, sama seperti ini ya, ada positif, ada negatif. Nah, di kaki yang positif ini, ketika teman-teman membeli LED yang baru itu kakinya akan panjang sebelah, yang satu panjang, yang satu pendek. Nah, yang panjang ini dia itu berperan sebagai positif dan yang pendek itu dia negatif. Nah, tegangan kerja si LED ini tegangannya itu 2 volt. Jadi teman-teman hati-hati dalam memasang LED ini karena jika diberi tegangan lebih besar dari 2 volt itu akan meledak ya kalau tidak dikasih resistor. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini penjelasan lebih lanjut mengenai dioda ya. Jadi dioda tadi kan fungsinya sebagai penyarah. Jadi yang kaki positif itu harus mendapatkan kaki positif dari sumber tegangannya juga. Nah, di sini saya menggunakan baterai misal. Nah, ini merah itu menunjukkan tegangan positif. Maka kaki positif dioda itu harus terhubung ke kaki positif juga. Nah, kalau positif terhubung positif, maka dia akan menyalurkan arus ya. Arusnya akan mengalir sehingga LED-nya akan menyala. Nah, ini misal dia diodanya dibalik. Nah, ini nggak apa-apa. Tetapi ini aman ya, artinya aman. Tetapi LED-nya nanti dia tidak bisa menyala karena kan namanya juga penyarah. Jadi dia di blok. Jadi ini kan kaki negatif yang ada jeleretnya putih itu negatif ketemu positif. Jadi arus yang seharusnya mengalir ke sini dia terblok di sini sehingga arus tidak sampai ke LED sehingga LED-nya mati. Oke, lanjut ke berikutnya. Ini resistor ya. Resistor mungkin teman-teman sudah tahu di SMA yang simbolnya kayak itu ya.
naik turun itu. Nah, ini merupakan wujud asli dari resistor. Jadi di resistor ini ada gelang warnanya. Nah, ini cara membaca gelang warna pada resistor ya. Jadi resistor pada umumnya itu ada dua warna. Yang pertama itu warnanya krem kayak gini, kemudian yang kedua itu warnanya yang biru. Nah, yang krem ini biasanya gelang warnanya itu ada 4. Nah, gelang yang paling kiri itu menunjukkan angka pertama ya. Ini jadi warna ini dia itu menunjukkan besarnya nilai hambatan dalam resistor tersebut. Nah, misal ini kan coklat, merah, coklat, kemudian emas ya. Nah, kaki yang pertama itu menunjukkan angka pertama, berarti 1. Nah, ini kan coklat. Kemudian merah. Merah itu di sini. Merah di sini nilainya 2. Maka angka yang kedua itu 2. Kemudian gelang yang 3 itu warnanya apa lagi nih? Warnanya coklat. Nah, kalau di yang warna krem ini, gelang ketiga itu menunjukkan multiplier atau perkalian ya. Berarti coklat itu berapa? 1. Berarti 10 pangkat 1. Berarti 12 dikali 10 pangkat 1. Berarti berapa? 120 ohm. Nah, ini ya, 120 ohm. Kemudian angka yang terakhir ini atau toleransi, ini kan warnanya emas. Berarti toleransinya berapa? Emas itu 5%. Nah, jadi ketika kita mengukur hambatan dioda yang warnanya seperti ini itu nilainya harus 120 ohm dengan toleransi sebesar 5%. Jika hambatannya itu lebih tinggi, misal sampai 1K atau lebih, berarti kemungkinan dioda resistor ini rusak. Begitu juga kalau hambatannya kurang, misal sampai 0 ohm, berarti bisa dipastikan si resistor itu rusak. Nah, itu cara membaca dioda. Yang ini juga sama, cuma yang ini itu yang satu yang paling kiri itu menunjukkan angka pertama, terus angka kedua, angka ketiga baru multipliernya atau perkaliannya, baru toleransi. Nah, itu penjelasan sedikit mengenai resistor. Kemudian ini ada motor DC. Motor DC itu ya yang sering kita temui di mainan anak-anak itu ya, seperti Tamiya itu namanya motor DC. Kemudian catu daya atau power supply itu merupakan alat yang digunakan sebagai sumber tegangan. Jadi dalam praktikum elektronika dasar ini kita akan menggunakan sumber tegangan DC ya. DC kurang lebih 5 volt lah. Nah, maka biar listrik AC, kan listrik yang ada di lingkungan kita itu kan sumbernya AC ya. Biar dia menjadi DC itu harus menggunakan alat namanya catu daya atau power supply. Biar tegangannya outputnya menjadi DC. Nah, ini merah itu biasanya kaki positif, kemudian yang hitam itu kaki negatif. Seperti itu. Kemudian ini ada multimeter. Multimeter itu gabungan dari ohmmeter, ampermeter, dan voltmeter ya. Jadi di dalam multimeter kita dapat mengukur 3 jenis besaran, yaitu arus, tegangan, sama hambatan. Nah, ini yang ini ada ini garis-garisnya itu bisa disebut sebagai multimeter analog. Kemudian yang tampilannya berupa angka gini itu namanya multimeter digital. Nah, kemudian ini ada kabel jumper. Kabel jumper itu yang digunakan untuk menghubungkan kaki antar komponen. Misal kaki komponennya itu kan pendek-pendek ya, maka untuk menghubungkannya diperlukan kabel jumper. Biasanya kabel jumper itu tipenya ada macam-macam, ada yang male female, ada yang male male, atau ada yang female female gitu ya. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit cara penggunaan multimeter. Nah, ini yang pertama, cara mengukur hambatan. Hambatan itu apa? Resistor ya. Cara mengukur resistor itu kita yang pertama yang jelas itu di multimeternya disetting dulu pada bagian ohmmeter ya. Tadi kan di multimeter itu kan ada macam-macam, tinggal diputar aja selektornya itu ke bagian ohmmeter. Nah, di ohmmeter ini untuk mengukur hambatan, resistornya itu tidak boleh disambungkan ke sumber tegangan. Berarti harus kakinya itu tidak menyambung apa-apa ya. Ini kan kalau mengukur tegangan itu kan harus tersambung. Nah, kalau mengukur hambatan itu tidak boleh tersambung. Itu catatan penting ya. Karena bisa jadi kalau tersambung dengan sumber tegangan dan sumber tegangannya itu lebih tinggi daripada sumber tegangan yang ada di dalam multimeter, itu bisa jadi multimeternya akan rusak. Kemudian untuk mengukur tegangan, ini misal saya akan mengukur tegangan yang bekerja pada resistor. Nah, itu caranya selektornya itu diputar ke bagian voltmeter,
Kemudian si resistor ini dihubungkan ke sumber tegangan. Kemudian kita ukur, cara mengukurnya itu secara paralel ya. Berarti ini tetap tersambung, ini kan dengan loop tertutup ya. Kemudian kaki-kaki multimeternya itu ditempatkan di ujung-ujung kaki dioda yang akan kita ukur tegangannya. Nah, ini yang positif, merah itu positif, positif dapat positif, terus yang negatif juga dapat negatif. Kemudian yang terakhir itu cara mengukur arus. Nah, cara mengukur arus itu sedikit berbeda dengan tegangan. Nah, ini tetap sama, harus disambung ke sumber tegangan terlebih dahulu, tetapi sambungannya itu secara seri. Jadi, di sini dipotong, kemudian disambungkan ke kaki positif, misal ini ya, ini kan positif. Berarti yang sini itu sambung positif, ini diputus, kemudian yang satunya lagi, kaki satunya lagi itu disambung ke kaki negatif si multimeter. Nah, demikian itu ya. Cara mengukur hambatan, tegangan, kemudian arus. Yang paling penting itu pada ini ya, cara mengukur hambatan, jangan sampai resistornya itu terhubung dengan sumber tegangan. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.